Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Ibu Wali Kota Surabaya, Ibu Dr. Tri Risma hari ini yang saya hormati dan kita banggakan. Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Dr. M. Sultan Amin, MM, para Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, yang saya hormati Ibu Dekan FKIP beserta seluruh jajaran, dekanat, kaprodi, dan dosen di FKIP UM Surabaya, dan seluruh mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, yudisium yang luar biasa dihadiri oleh tokoh wanita yang luar biasa, tokoh yang membesarkan Surabaya menjadi kota yang membanggakan di seluruh dunia, dan tentu semua kita sangat mengenal beliau, Ibu Tri Risma hari ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, tentu pengalaman beliau sebagai wali kota yang saya kira dengan prestasi yang sangat luar biasa, mudah-mudahan nanti penerusnya juga sama prestasinya dengan beliau, memahami apa yang sudah dilakukan oleh beliau, sehingga nanti Surabaya tetap maju seperti yang kita lihat sekarang yang sudah dibangun oleh Ibu Wali Kota dalam 10 tahun terakhir ini. Jadi kalau wali kotanya nanti yang ganti tidak pas, ya malah tidak karu-karuan. Maka harus dipilih wali kota yang pas, yang memahami Ibu Wali Kota sekaligus program-program yang akan dilakukan, tentu butuh advice dari Ibu Wali Kota. Nah, pengalaman juga membangun sumber daya manusia di kota Surabaya, menempatkan para kepala dinas, the right man on the right place, ini hal yang luar biasa, dan juga program-program beliau dalam rangka pemberdayaan anak-anak kota Surabaya menjadi anak-anak yang berprestasi, dan cara-cara pendekatan dalam menyelesaikan persoalan yang saya kira luar biasa. Seorang wanita dengan ketangguhan ini susah dicari, dan kita doakan beliau bisa menjadi tokoh nasional nanti. Yang penting Ibu tetap sehat, Ibu tetap selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu pengantar dari saya kepada Ibu Wali Kota. Saya persilakan memberikan materi pencerahan untuk kami yang ada di Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan khususnya para mahasiswa yang akan segera meninggalkan kampus dan bisa menjadi bekal untuk terjun di dunia kerja. Monggo Ibu, saya persilakan. Atur nuwun Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Badan BPH Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Dr. M. Sultan Amin MM. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Dr. Sukadiono MM. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. M. Ridwan MPD, dan Dekan FKIP UM Surabaya, Ibu Endarwati SE MPD, dan serta jajaran Wadek, Kaprodi, dan Bapak Ibu dosen, dan para mahasiswa, peserta yudisium FKIP Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun akademik 2019-2020. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini kita semua dapat hadir bersama dalam rangka yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, dan karena kebesaran Allah SWT,
kita dapat hadir bersama, bersilaturahmi bersama dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih terutama ke seluruh sivitas Universitas Muhammadiyah dan tentunya Pak Rektor. Saya diundang di sini merupakan kebanggaan bagi saya pribadi. Saya bisa berbicara di forum yang terhormat ini, Yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sering sekali kita melupakan, seolah-olah nyun sewu saya harus nyampaikan, para dosen, para guru, sering kita melupakan seolah-olah itu nomor urut sekian. Ya, seringkali kita mengurutkan itu dasarnya adalah orang yang yang sering tampil, meskipun kadang itu salah. Sementara yang dia membangun manusia sering sekali kita abaikan, bahkan kurang, mohon maaf, saya seringkali kurang kita perhatikan. Karena itu pada saat saya awal jadi wali kota, karena ada menurut saya bahwa para guru, para pendidik ini adalah menurut saya bagian nomor satu dari pembangunan, seluruh pembangunan itu. Maka kemudian saya sampai dengan hari ini, tahun terakhir saya mengalokasikan 30% dari biaya dari APBD itu untuk pendidikan. Bahkan seringkali dulu waktu SMK masih di Surabaya itu 33 sampai bahkan pernah 34%. Jadi artinya apa? Sebetulnya pembangunan manusia itu adalah pembangunan yang sangat penting. Kalau saya membaca dari beberapa penelitian bahwa negara yang maju itu rata-rata adalah negara yang mempunyai sumber daya manusia yang sangat bagus, bukan negara yang mempunyai kekayaan alam. Bahkan yang mempunyai kekayaan alam itu hanya nomor urut kelima. Karena itu akan sangat penting terutama bagi Surabaya yang tidak mempunyai sumber daya alam, minyak, gas, bahkan pemandangan alam pun pas-pasan gitu. Jadi karena itu pembangunan manusia itu menurut saya akan sangat membantu kelak kota Surabaya akan menjadi seperti apa. Kita lihat negara di tetangga kita, dia juga nggak punya kekayaan alam. Singapura misalkan. Tapi dia karena mempunyai kualitas sumber daya manusia yang bagus, akhirnya negara Singapura itu bisa menjadi negara yang diperhitungkan di dunia. Saya ingin menyampaikan hal ini terutama kepada para mahasiswa yang saat ini yudisium. Saya terus terang punya prinsip. Pada waktu saya nutup doli, awal itu saya sampaikan karena saat itu rasanya tidak mungkin. Rasanya tidak mungkin bagaimana kekuatan dari uang itu luar biasa. Bagaimana mungkin satu malam itu perputaran uang untuk minuman keras itu hampir 1 miliar. Sehingga mohon maaf, yang ingin nemui saya bukan hanya pemilik perusahaan-perusahaan minuman keras itu, bahkan beberapa duta besar dari negara yang mengeluarkan minuman keras itu pengen ketemu saya. Tapi karena sudah saya siapkan bahwa ini karena merusak, akhirnya saya harus tutup. Saat saya begitu tekanan itu sangat banyak sekali, sehingga saat itu saya sampaikan, kalau ada sekian ribu PSK itu, mucikari itu, insaf karena kesadaran sendiri setelah saya bicara, maka bagi saya itu sudah berhasil. Menurut saya seperti itu, saking saya nggak percaya bahwa saya bisa gitu. Nah, akhirnya ternyata bisa. Nah, saya ingin menyampaikan kepada
seluruh mahasiswa yang saat ini yudisium. Jangan kecil hati. Kalau ternyata nanti di lapangan kita hanya bisa merubah, tapi kita harus merubah karena kita sudah hadirkan di dalam Al-Quran bahwa setiap kita adalah seorang pemimpin di dunia ini. Nah, kalau kita kemudian bisa merubah di sekitar kita, satu orang anak menjadi anak yang berhasil, maka itu sudah bagus daripada kita tidak melakukan apa. Jadi yang ingin saya sampaikan, sulit sekali. Coba kemarin itu, Nyon Sewu Pak Rektor saya cerita. Kemarin saya sebetulnya ya enggak percaya, tapi ternyata kemudian ada yang cerita lagi. Jadi pada waktu kejadian Oktober kemarin, yang ada demo kemudian terjadi perusakan itu ada salah satu kemarin yang nemui saya, Joko Boyo itu yang mereka siap melawan warga Surabaya kalau terjadi lagi anarki semacam itu. Nah dia nyampaikan, Ibu tahu enggak, anak-anak itu di depan saya melihat sendiri, anak-anak itu dikasih minuman keras, dikasih macam-macam. Saya bilang, apa ya mungkin saya gitu. Kok teganya? Jadi anak Surabaya itu yang tertangkap 57 anak, itu diantaranya masih SMP, ada satu anak yang masih SD. Saya saat dia cerita kalau dia anak-anak itu dikasih minum, saya nggak percaya. Tapi ternyata ada satu orang yang beliaunya nyampaikan dari krisis center, dia diundang polisi, ternyata betul dia cerita, karena saya sudah, kalau nangani anak-anak, saya selalu berkomunikasi dengan krisis center, lembaga yang selalu lembaga hukum yang membantu anak-anak kalau ada permasalahan hukum. Dia cerita, Bu, waktu saya datang, anak-anak ini nggak bisa diajak bicara karena dia kondisi fly. Jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang nanti mungkin akan berkiprah di masyarakat, cobalah apa artinya kemudian Tuhan memberikan kita kesempatan, kita bisa kita bisa hadir di dunia ini kalau kita tidak punya arti untuk orang lain. Jadi saya berharap ayo kita harus punya arti untuk orang lain. Sulit memang kadang merubah satu orang. Saya punya anak nemukan, dia anak jalanan. Saya temukan, waduh, saya pertama kali ketemu dia rasanya kalau saat itu tidak ada polisi sama tentara, mungkin saya dibanting sama anak itu. Wadahnya besar, kemudian dan waktu kita tangkap dia kondisi mabuk. Tapi ternyata anak itu sekarang itu mampu 2 tahun yang lalu dia menjadi anggota Paskibraka Kota Surabaya. Terus kemudian dia kuliah sekarang ini. Jadi artinya bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua mungkin. Jadi artinya nanti ini karena jurusannya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua mungkin asal kita mau. Nah karena itu memang susah merubah manusia. Tapi kita memang kalau memang itu harus kita rubah, kita harus berani. Resiko apapun. Jadi kadang kemudian karena sulit, kemudian karena biasanya begini, kemudian kita ikut biasanya begini. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi jangan sampai terjadi karena kita harus menyiapkan nanti anak-anak yang bisa bersaing, bukan hanya anak-anak di Indonesia. Saya selalu katakan sama anak-anak bonek, kamu tuh loh kenapa musuhan sama Arema? Wong itu bangsamu sendiri. Nanti ke depan kamu tuh akan ketemu dengan orang-orang di luar sana. Karena tahun 2020 itu adalah tahun WTO, di mana globalisasi perekonomian itu sudah terjadi di dunia. Jadi artinya kita harus siapkan anak-anak yang bisa bersaing dengan anak-anak di seluruh dunia. Kalau anak-anak itu menjadi biasa, membuat kita bangsa ini menjadi terbangun. Kalau
dikatakan apa itu mungkin? Coba saya hanya ingin menyampaikan, uang Surabaya itu 1/9-nya DKI. Kemudian penduduknya Surabaya itu 1/4-nya DKI. Luas wilayahnya itu separohnya, jadi bukan Surabaya seperti Jakarta Selatan, Jakarta Barat, bukan loh. Separohnya. Tapi uangnya 1/9. Tapi kita lihat, kami bisa di Surabaya bisa memberikan makan anak yatim. Kami bisa memberikan makan untuk lansia miskin. Kami bisa memberikan makanan untuk orang cacat. Kami bisa membawa Surabaya yang dulunya 53% itu banjir, sekarang tinggal 2%. Artinya apa? Sebetulnya bukan jumlah uangnya, tapi bagaimana berinovasi dan kemudian berkreativitas sehingga kita bisa mampu dengan segala keterbatasannya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa adalah bagaimana kita bersama-sama dengan segala keterbatasan pastinya, tapi kita bisa bersaing di dunia. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, saya ingin menyampaikan, saya satu-satunya wali kota yang setiap tahun sudah selama 3 tahun, ini berhenti aja karena pandemi, itu bicara di sidang umum PBB, yang seluruhnya yang hadir adalah kepala negara. Saya satu-satunya wali kota. Presiden Macron, presiden itu sering, Raja Belgia, kemudian itu sering ngasih selamat ke saya, ketemu. Itu selamat ya, di saat orang masih berpikir, kamu sudah berbuat. Jadi saya ingin menyampaikan, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak mesti kalau kita ngomong, oh itu maju, ya memang negaranya maju, nggak perlu seperti itu. Kita tidak perlu seperti itu, kita bisa merubah apa yang ada di sekitar kita, di dekat kita. Ayo rubah itu. Kalau kita bisa merubah itu, kita bisa membuat perubahan yang lebih besar lagi. Kalau lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dan akhirnya menjadi besar. Karena suatu saat, kalau kita sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, pasti kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Saat itulah kita akan bisa menjawab bahwa apakah kita ada artinya selama kita hidup atau biasa-biasa saja. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa semua yang yudisium. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua mungkin asal kita mau. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, maka kita bisa merubah apapun. Itu saya kira sampaikan. Sekali lagi selamat untuk para mahasiswa peserta yudisium tahun 2020 ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan dipakai sendiri, katanya ilmu itu amal jariah. Kalau kita bisa gunakan untuk orang lain, maka amal itu akan bergerak terus sampai ilmu itu berhenti tidak digunakan lagi. Seperti itu, dan itu yang coba saya sampaikan meskipun saya bukan seorang dosen, meskipun saya bukan seorang guru, saya selalu mengajarkan staf saya dengan mengajarkan teori-teori apa yang harus dikerjakan, sehingga bayangan saya, ya kan yang masuk surga bukan hanya dosen sama guru saja, saya pengen juga masuk surga gitu, jadi dapat amal jariah gitu. Jadi ya saya ngajarkan, sampai ada staf saya ngomong, Bu ternyata zaman Ibu itu teori bisa digunakan, kamu susah-susah sekolah, duitnya dapat kok nggak digunakan, saya bilang, ya saya ajari teori manajemen bagaimana, ya saya ajari begitu Pak, tapi alhamdulillah teman-teman bisa, jadi kadang-kadang saya juga kayak guru gitu. Di ruangan saya pasti ada papan tulis, di ruangan saya pasti ada itu yang saya gunakan menjelaskan untuk mengajarkan kepada para staf saya. Dan alhamdulillah mereka kemudian
Kadang-kadang kalau nggak ada papan tulis di meja, saya nyoret-nyoret kertas gitu, diminta sama mereka, Bu, saya ambil ya Bu. Ya, enggak apa-apa, ambil. Jadi seperti itu. Saya sekali lagi tadi saya sampaikan ya, saya kan juga pengen masuk surga. Gitu. Saya kira itu, terima kasih. Jadi bukan Pak Rektor aja yang masuk surga. Jadi saya pengen juga masuk surga, Pak Rektor. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, selamat kepada para mahasiswa. Dan sekali lagi, ayo kita sama-sama buat amal-amal jariah yang banyak supaya nanti kita tidak perlu nikmati yang katanya dihabiskan di neraka, kita tidak perlu nikmati, kita bisa langsung lompat masuk surga. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun Ibu, pesan yang luar biasa. Kalau sudah bicara prestasi, googling di Google untuk Kota Surabaya 10 tahun terakhir ini saya kira sudah tidak bisa dihitung. Nah, tapi satu hal tadi yang statement beliau, tidak ada yang tidak bisa di dunia ini selama kita punya kemauan. Dan itulah yang dibuktikan beliau untuk menjadikan Kota Surabaya kota yang berprestasi tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Tadi beliau sampaikan setiap tahun beliau diundang PBB untuk berpidato di hadapan seluruh kepala negara yang ada di dunia ini. Saya kira tepuk tangan hal yang luar biasa, dan tentu ini nanti kita ke depan jangan sampai keliru, kan begitu, ketika bagi mahasiswa UM Surabaya yang rumahnya di Surabaya, jangan sampai keliru memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang seperti Bu Risma. Nah itu, jadi yang seperti Bu Risma, atau paling tidak ya yang dekat dengan Bu Risma, kan begitu. Jadi ini yang saya kira perlu kita. Dan terima kasih Ibu sudah berkenan meluangkan waktu. Saya kira masih ada kesibukan beliau untuk di tempat lain. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan kita berdoa mudah-mudahan kiprah Ibu tidak hanya di Kota Surabaya, tapi nanti juga bisa memberi keberkahan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu, sukses selalu Ibu. Terima kasih.